Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Jadi seperti ini. Kayaknya sekedar soal tuh, mangga. Oke, ya lah. Pokoknya heula. Pokoknya sok. Pertanyaan nih, Mang. Kayaknya mari jawab. Sok. Jadi terkait masalah bank nih, atau memang yang di dalamnya terdapat riba, yang menjadi permasalahan sebenarnya di kalangan umum seperti ini. Ketika seseorang bekerja, nah di bank yang istilahnya mah terdapat unsur riba lah, atau di bank atau apa, mau jadi leasing, pokoknya segala sesuatu yang ada unsur ribanya. Nah, bagaimana itu hukumnya itu, apa si pekerja tersebut gitunya, atau yang menabungnya juga gitunya, nabung tenginjem memang nabung ya bima gitunya tenginjem. Terus kumaha hukumna teh nu di leasing gawe atau kumaha atau nu ngiriditna oge tah. Jadi masalahnya bagaimana nih, kadang ada muncul istilah ketika memang benar itu adalah riba dan dilarang gitu, muncul istilah darurat. Nah itu jadi saya pertanyakan teh, ukuran darurat itu seperti apa, karena seetik-etik ayeuna mah sagala darurat gitu. Dah ada darurat atau gitunya, dah lamun teu kitu kumaha, teu kieu kumaha gitunya. Nah, jadi kumaha teh gitu. Jadi kemana? Jadi untuk pertanyaan yang harus dijawab itu, jadi ukuran darurat, jadi yang patokannya ya darurat teh kudu kumaha sampai kumaha gitulah darurat di sini teh, karena memang masalah kebutuhan atau naon berbeda-beda gitunya, kondisi gitu tak kumaha ya solusina menyangkapi bahwa kedaruratan itu seperti apa gitu. Itu saja, silahkan. Terus cekap atur nuhun. Nah, untuk penambahan yang ingin saya sampaikan terkait dengan sependek pengetahuan saya terkait dengan riba, sebagaimana tadi oleh Ustaz Teten disebutkan bahwa definisi riba itu banyak sekali. Bahkan tadi juga beliau membacakan salah satunya. Tapi di sini ada definisi riba yang menurut saya mudah-mudahan bisa dapat memahami apa yang dimaksud riba. Jadi riba itu pengertiannya adalah ziyadah maksusah li ahadin akibain bil iwad. Jadi suatu tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pemilik akad tanpa ada penyeimbang. Saya kasih contoh. Misalkan ada seseorang yang meminjamkan uang 1 juta. Uang 1 juta plus titik-titik kosong, tidak ada penyeimbang, sama dengan 1 juta plus 100.000. Nah, itulah riba. Kenapa riba? Karena tidak ada penyeimbang. Saya kasih contoh yang kedua, yang halal. Misalkan ada seseorang punya uang 1 juta, plus dari 1 juta itu dipakai untuk usaha, plus usaha, sama dengan menghasilkan 1 juta plus 500.000. Nah, maka yang 500.000 itu halalan thayyiban karena ada penyeimbang, yaitu dipakai usaha. Sedangkan riba itu adalah tambahan yang tidak ada penyeimbangnya gitu. Kemudian juga di dalam komoditas jual beli itu menghasilkan barang atau jasa, ya, menghasilkan barang atau jasa, sementara uang hanya berstatus sebagai alat tukar saja. Seharusnya seperti itu. Tapi di dalam praktek riba, uang itu sebagai komoditas, ya, uang sebagai komoditas. Jadi uang diperjualbelikan. Nah, itulah di dalam praktik riba. Kemudian di dalam riba utang piutang itu terbagi kepada dua macam. Ada yang namanya riba qard, ada yang namanya riba al-jahiliyah. Kalau seperti yang saya sebutkan contoh di awal tadi, yang pertama itu masuk kepada riba qard. Jadi bunga ditentukan setelah akad itu berlangsung. Kalau riba al-jahiliyah, bunga itu ditetapkan tatkala si peminjam tidak bisa mengembalikan setelah jatuh tempo yang sudah disepakati. Nah, itu riba al-jahiliyah. Nah, kemudian juga di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa kullu qardin zarronafan fahuwa riba. Jadi setiap utang piutang yang mendapatkan manfaat itulah riba. Bahkan menurut sebagian para ulama, meskipun hanya sebagai memijit,
Misalkan ada orang yang ingin pinjam uang kepada kita, Kegiatan dulu. sok diberi injem 50.000 misalkan, bray yang duit 50.000, sok diberi injem asal pencetan heula. Nah itu termasuk riba. Ya. Jadi setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat apapun itu maka riba. Ya. Mungkin itu sependek pengetahuan saya. Mohon diluruskan kalau terdapat banyak kesalahan. Walau alam. Terima kasih. Betul menambahkan sebagai gambaran. Kadang dari niat kemudian prakteknya. Jadi tadi kata saya jual beli ada riba, kajian dari bahasa ada penambahan, cuman buatkan lagi dari dalil dihalalkan jual beli. Terus tadi dari jenis-jenis riba dalam bentuk pinjam meminjam, ada yang akan penambahannya dari awal. Kalau diberi injam 1 juta ngatur dibalikin jadi 1.200.000. Anu berkembang sekarang dicicil pun sama. Kalau pinjam 1 juta bisa 10 kali kan berarti 100 itu tambahan dari 20.000 per bulan. Tapi ada juga yang pernah jadi polemik di pembahasan, ada yang membolehkan dan tidak membolehkan pinjam. Yang meminjamkan tidak mensyariatkan harus ditambah, apakah hanya meminjamkan lalu dikembalikan sesuai dengan yang dipinjam walaupun sudah waktunya berbeda. Kalau orang ekonomi pasti memang ada alasan wajar ditambahan karena setiap kenaikan dana fiskal per tahun itu 15%, ini rata-rata 15 setahun tuh. Jadi nilai uang ini memang betul kenyataan seperti itu. Zaman Bapak tahun 1180 hiji harga beas 500 liter, SPP di Aliyah 5.000 sebulan. Ayeuna rata-rata harga beas itu berapa? 10.000. 10 itu paling murah tuh harga beas. SPP di Aliyah di 10.000. Para manuknya 15.000. Karena disesuaikan dan perkembangan. Mahal tidak ya? Maka saya Anda tidak berpikir secara meminjamkan adalah tolong menolong, kan meminjamkan itu untuk menolong secara asalnya. Nah, cuma kejadian ya muncul juga pertanyaan waktu itu kalau saya lihat pernah lihat di Roja, kebetulan pas ada fatwa kategori fatwa di Roja itu kalau Majelis Salam itu membolehkan. Yang meminjamkan tidak punya niat supaya ditambah. Nah yang meminjamkan dibayar pinjam 1 juta dibayar 1 juta, cuman yang meminjam gaduh karmaosan sebagai ucapan terima kasih. Ini mah hadiah, harus ijabnya adalah hadiah atau mau disebutkan infak atau apa ya terserah. Jadi dalam hal niat dan ijab dibolehkan. Tapi ketika Pak Irwandi membahas mah katanya itu juga mereka tidak boleh dihindari. Jadi ketika Raja Salman meminjamkan uang ke Republik Indonesia, beliau berkunjung ke mana? Ke Bali, segala dibekal kan tidak mau ada fasilitas dari pemerintah Indonesia. Ya bayar anggaran kan, karena ditakutnya orang yang memberi hutang itu yang pencatatan tadi karena membuka hutang pencatatan gratis sebenarnya. Termasuk itu dia apapun yang mendapat fasilitas untuk dibayar karena khawatir jadi riba tersebut. Itu sebagai salah satu contoh. Jadi mungkin sekarang kita harus betul-betul melek informasi dalam hukum-hukum syariah ini. Ya, hukum-hukum syariah ini bukan hanya sekedar tutur muli atau tahlil, ada biasanya aja gitu. Tadi itu masalah. Cuma kita dari diri kita sendiri cari ilmunya, makanya bersyukur ada dialog seperti sekarang. Kan tadi muncul ini pengetahuannya sebatas seperti apa, muncul tentang BMT. Memang dari dulu BMT ketika berdirinya kan awalnya BMT di bawah BCA ya, Bank Muamalat itu dulu, kemudian BMT BCA dulu yang menciptakan ketika memang Pak Harto sudah mulai condong ke arah Muslim dan secara politik nasional. Kemudian di BCA Sopos memperlihatkan bahwa ada bank yang berwawasan syariah. Bank Muamalat itu pertama kali itu BCA di bawah BCA, Bank Sentral Asia.
Itu memang kalau tidak salah ya Pak, saya Pak Sudono Salim atau Lim Siuliong untuk pemiliknya, masih kerabat, ada hubungan besar dengan Pak Harto. Kalau secara politis betul kata Pak Rizal tadi, tidak akan terlepas dari itu. Dan mungkin kita tadi darurat tadi ya, darurat tadi secara umum tidak ada darurat dalam riba. Ayo mah darurat jangan obat ya. Minjem ke bank darurat dan riba, darurat dan kawin nggak ada. Tidak ada darurat. Usahakan. Kalau kita mau bertekad, insya Allah menjaga wajah. Yang tentu berusaha. Secara pribadi saja, secara pribadi kalau terus berusaha tidak pinjam ke bank. Cuman kalau tadi betul menyimpan ya, udah dari weekend nih, ada uang lebih disimpan di lemari kuring. Masa ya Pak, contoh pribadi lah. Mereka kan kita menyimpan di bank, ditinggali. Ayah bunga kan? Ayah bunga, ayah biaya admin. Kadang-kadang memang biaya admin lebih besar daripada bunga. Kalau itu pakai tetap baik. Anggrek uang orang karena kajian lebih baik berkurang ke biaya admin daripada ayah bunga. Dan memang bank itu tidak pernah rela memberikan bunga sebetulnya. Dilihat dari perkembangan, nabung 10 juta bunga sak itu admin lebih gede anggrek berbagai alasan. Karena melihat persentase semua. Intinya kita dapat bunga 24.000 dengan 10 juta biaya admin tidak 30 kena per ribu. Jadi skor sebetulnya itu 12.000. Tapi kan baik itu supaya memang ke bagian bunga itu secara pribadi nggak ada dalil-dalil, cuma ijtihad pribadi ketika tidak bisa lagi kita punya uang Pak, karena solusinya sudah dititipkan karena yang ada, tapi jangan dikembangkan ya gitu. Alhamdulillah ada solusi yang Bapak ya contohnya kecuali untuk hal-hal tertentu yang darurat tanda kutip butuh langsung butuh ATM. Jadi sekarang bendahara MUI gitu. Kadang disimpan di mana, makanya dikurangi menyimpan di bank, menyimpan dan meminjam. Ya minimal mungkin gitulah sebagai pengalaman pribadi, niatkan, usahakan, lalu analisis hukum-hukum tentang ekonomi syariah ini, sehingga kita tidak terjerumus karena kita berusaha. Karena jelas ini sudah darurat riba itu ditekan dari berbagai arah setelah kita masuk ke dalam kategori memakan riba tanpa sadar juga, harus sadar berpikir. Mungkin maka kebiasaan di zaman baheula mana di daerah nggak ada pinjam meminjam gitu. Jadi ayat disiasati karena urusan emas tadi. Emas kan fluktuatif, disebutnya investasi, tapi kan caranya salah deh, banyak yang salah. Karena mengejar keuntungan. Tadi kan dilarangkan uangnya karena emas berkembang, uangnya berkembang. Cuma tetap kita kembali lagi kepada hukum asal. Ya tinggal pun kita konsultasi dengan orang yang punya kemampuan dalam hukum ekonomi syariah. Seperti tadi yang jadi permasalahan yang muncul. Itu yang harus punya kan BPRS ya. Jadi kita tinggal analisis bahwa sistemnya seperti itu. Ya kalau perlu kembangkan BPRS kalau memang secara ijtihad. Kan ini punya kebatas kemampuan tentang keilmuan apapun kan ya. Kitiba itu bukan tiba jalan walaupun misalnya mah itu mah taklid ya. Kita kan terus berproses ingin tahu alasan sebagainya. Akhirnya kan ayat dan cerita imarah kita dalam berjamnya itu ayat dewan hisbah. Sementara untuk di kita Indonesia dewan Islam betul seperti itu sebelum ilmunya muncul, sebelum pengetahuan lagi tambah atau dalil-dalilnya muncul kan ikuti yang sudah diputuskan. Untuk mengetahui kita yang mau mendirikan tentang ekonomi syariah dalam bentuk bank, coba kita mungkin studi banding atau cek di BPRS seperti apa yang sudah dilegalkan dianggap halal. Tetapi sementara seperti itu.